Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini aku akan sedikit bercerita nih tentang komputer. Kalian pasti tahu kan apa itu komputer dan apa sih kegunaannya? Apalagi di zaman modern seperti ini, banyak sekali yang menggunakan komputer. Tetapi apakah kalian tahu komputer dari generasi dahulu sampai generasi sekarang? Nah, karena masih banyak yang belum tahu nih, aku akan menjelaskan sedikit tentang komputer dari generasi ke generasi. Kata komputer, siapa sih yang tidak tahu apa itu komputer? Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian dengan kata komputer. Tetapi, apakah kalian mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan komputer yang sebenarnya? Nah, jadi pada video kali ini, aku akan membahas mengenai komputer itu sendiri dan kegunaan komputer. Mungkin pada zaman sekarang yang sudah kita ketahui bahwa media komputer itu dilakukan banyak untuk bermain game, melakukan streaming, melakukan proses editing, dan juga untuk bersosial media. Nah, lalu apakah kegunaan komputer zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang? Jadi di sini aku akan menjelaskan secara detail tentang sejarah komputer dari generasi ke generasi. Penemu komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage, di mana Babbage menciptakan sebuah mesin hitung tenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Komputer generasi pertama tahun 1941 sampai 1959 dikembangkan oleh William Mitchell dan John Eckert. Bentuk komputer ini merupakan tabung vakum yang besar dengan berat sebesar 30 ton. Komputer ini memiliki fungsi tersendiri, yaitu melakukan perhitungan aritmatika dengan memanfaatkan tabung vakum yang mampu melakukan 5.000 penambahan per detik. Ciri dari komputer generasi pertama ini memiliki memori yang terdiri dari 20 akumulator di mana masing-masing komputer mampu menampung 10 digit angka desimal. Keuntungan dari komputer generasi pertama adalah dapat menghitung pengetahuan dalam hitungan yang sangat cepat, yaitu mili per detik. Sayangnya komputer ini memiliki lebih banyak kekurangan dibandingkan kelebihannya. Salah satunya kekurangan dari penggunaan komputer generasi pertama adalah membutuhkan ruang yang lebih luas dan besar, dan komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Tiga orang fisikawan asal Amerika yang bernama Joel Bertin, Walter Housburtin, dan William Bradford ialah yang berhasil menemukan pengganti vakum tube tabung hampa yang bernama transistor. Pengguna alat mesin elektrik memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sebelumnya. Selain transistor, pada komputer generasi kedua juga menemukan pengembangan lain, yaitu memori mekanik core inti mekanik yang membuat kapasitas memori komputer menjadi semakin besar. Teknologi komputer generasi kedua ini pertama kali digunakan pada mesin superkomputer dengan nama Stretch, di mana komputer tersebut adalah ciptaan IBM, dan superkomputer yang bernama LRC yang diciptakan oleh Spray Rain. Komputer LRC tersebut memiliki kemampuan mengolah data dalam jumlah besar dikarenakan komputer ini digunakan untuk penelitian atom. Ciri komputer generasi kedua ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan pada generasi pertama, dan daya listrik yang dibutuhkan oleh komputer generasi kedua lebih kecil dari generasi pertama. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integral circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Pada generasi ketiga inilah sejarah komputer teknologi integral circuit atau disebut dengan IC menjadi salah satu ciri utama karena mulai familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Jack Kilby ialah seorang insinyur di Texas Instruments yang mengembangkan sirkuit terpadu tahun 1958. Dan IC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.
Ciri komputer generasi ketiga ini ialah penggunaan listrik lebih hemat, harganya semakin murah, kapasitas memori lebih besar, dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai 2000-an. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam pendatangan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satuan keping silikon. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecil ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Energy Cell Interaction atau disebut dengan LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Ciri komputer generasi keempat ini yaitu dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima, sekarang sampai dengan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ciri komputer generasi kelima ini, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan dan semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Untuk mengakhiri video kali ini, saya Lisa Ashifa Agustina, mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.